Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Adalia sebagai notulen. Selanjutnya Saudara Agus sebagai panelis pertama dengan membawa materi makna dan fungsi yang terkandung dalam tarik. Selanjutnya ada Saudara Dewi sebagai panelis kedua dengan materi tari demblong kreasi budaya masyarakat Semarang. Yang terakhir ada Saudara Hamam sebagai panelis ketiga dengan membawakan materi nilai budaya dan mitos tari Riau Ponorogo. Baik, langsung saja kita dengarkan materi tentang nilai budaya dan mitos dari Riau Ponorogo oleh Saudara Hamam. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Radik. Ya, perkenalkan, nama saya Hamam Pradodiavan dengan NPM 250301006 akan membawakan sebuah materi yaitu tentang nilai budaya dan mitos dari Riau Ponorogo. Lanjut, Mas. Ya, kita akan mengenal budaya dulu. Apa sih itu budaya? Ya, budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang mencakup sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, adat istiadat, hukum, bahasa, dan kebiasaan. Itu adalah pengertian dari budaya. Selanjutnya, budaya itu banyak sekali, ada seni, adat istiadat, hukum, kepercayaan. Nah, saya akan membahas yaitu tentang seni. Kesenian yaitu adalah Riau Ponorogo. Ya, apa itu Riau Ponorogo? Yaitu salah satu seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Tarian ini telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2008 sebagai warisan budaya tak benda. Ya, benda. Terus itu pendahuluan dari saya. Yang kedua yaitu adalah selanjutnya saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cerita legenda dalam tarian Riau Ponorogo itu menggambarkan perjuangan rakyat Ponorogo. Terus yang kedua, apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tarian Riau Ponorogo, bagaimana nilai tersebut relevan dengan konteks masyarakat zaman modern. Yang ketiga, mengapa tarian Riau Ponorogo itu penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Itu rumusan masalahnya. Selanjutnya, Mas, tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu mengetahui cerita di balik tari Riau Ponorogo dan memahami nilai-nilai budaya yang terdapat di tarian Riau Ponorogo. Tiga, dapat mengerti pentingnya melestarikan tari Riau Ponorogo dan dapat menyelesaikan tugas mata kuliah berbicara. Langsung saja. Saya menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber sekunder tanpa mengumpulkan data lapangan langsung. Jadi tidak langsung ke Ponorogo, tapi saya mencari data, mencari studi pustaka di internet, di buku, ya itu. Langsung yang penjelasan ya. Pertama itu cerita dalam tari Riau Ponorogo. Menceritakan Riau Ponorogo itu menceritakan seorang raja dari kerajaan Bantarangin, yaitu Bantarangin yaitu daerah yang sekarang itu bernama Ponorogo, ya, yakni Klono Sewandoro. Kerajaan Bantarangin sekarang dikenal sebagai kota Ponorogo. Cerita Riau Ponorogo berawal dari Raja Klono Sewandoro yang ingin melamar putri dari kerajaan Kediri
Rabil Kuning atau Putri Sanggalangit. Ketika melakukan perjalanan untuk melamar sang putri, sang raja dicegah oleh Raja Kediri karena tidak mau merestui hubungan putrinya dengan Raja Wonosemandono, ya, yang bernama Simobarong, yaitu seorang manusia yang berkepala singa. Kehadiran Raja Kediri ini disertai pasukan tentaranya. Nah, pasukan tentaranya itu hewan, dan hewannya itu adalah singa dan perak. Sementara Raja Reno berpergian bersama wakilnya yaitu Bujang Anom dan pengawal raja yang disebut Warok. Nah, saat itu kedua kubu pun bertarung, mengeluarkan kesaktiannya. Warok mengeluarkan kesaktiannya, yang pasukan dari Raja Kediri, singa dan burung merak pun mengeluarkan kesaktiannya, tapi Warok terlalu sakti dan dimenangkan oleh Raja Klewandono dari Kerajaan Batarangin. Setelah itu mereka pun berdamai dan dari Raja Klewandono pun berhasil untuk meminang putri, yaitu Dwi Rabil Kuning atau Putri Sanggalangit. Selanjutnya, nah, di Ponorogo itu memiliki beberapa nilai-nilai budaya yang perlu kita ketahui. Ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai keberanian dan kegagahan. Tampak pada sosok singa barong menyimbolkan kekuatan dan keberanian melawan musuh dan mencerminkan semangat pantang menyerah dan jiwa kesatria kepahlawanan di masyarakat Ponorogo. Yang kedua, nilai gotong royong dan kebersamaan. Nilai gotong royong saat pementasan reog banyak melibatkan orang-orang. Ada yang menari, ada yang bermain gamelan, ada yang penata busana, ya, ada yang menyanyi. Nah, sehingga terciptailah gotong royong sesama dan timbulnya rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, nilai religius dan spiritual. Ya, sebelum pementasan biasanya dilakukan namanya ritual dulu, yaitu meminta keselamatan dari leluhur-leluhur dahulu. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan, ya, bisa menggambarkan keyakinan terhadap kekuatan spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat yaitu nilai kepemimpinan dan tanggung jawab. Sini tokoh Raja Wonosemandono menggambarkan pemimpin yang berani, tegas, tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ini bisa menanamkan nilai kepemimpinan yang bijak dan tanggung jawab moral. Yang kelima yaitu nilai kesenian dan kreativitas. Ya, reog Ponorogo adalah perpaduan antara tari, gamelan. Ya, itu di situ ada seperti cerita kejahatan dan kebaikan. Nah, mencerminkan kreatifan tinggi dan estetika tradisional masyarakat Jawa Timur. Yang keenam yaitu nilai moral dan kebaikan, yaitu menggambarkan pertarungan, itu mengajarkan nilai jujur, keberanian dan kebenaran. Yang ketujuh dan nilai identitas dan kebanggaan daerah. Daerah Ponorogo sangat dibanggakan di daerah Ponorogo karena alhamdulillah sudah sampai UNESCO pada tahun 2008 dan telah diakui sebagai warisan budaya yang tidak benda. Ya, selanjutnya langsung saja. Nah, di era digital ini kita sebagai pemuda itu harus senantiasa melestarikan sebuah budaya. Ya. Ini ada beberapa cara untuk melestarikan budaya, yaitu memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Nah, kita bisa menggunakan IG, TikTok. Setelah video sebuah tari Ponorogo, kita bisa
memanfaatkan media-media tersebut, tidak digunakan untuk hal negatif. Yang kedua, menyiapkan dokumentasi tentang reok, yaitu jangan kalian foto terus dihapus, tapi dibuat kenangan. Itu bisa ditunjukkan kepada keturunan-keturunan kita nanti. Yang ketiga itu pendidikan seni di sekolah dan sambil diperkuat. Kita sebagai guru harus senantiasa mengajak untuk siswa kita untuk selalu melestarikan budaya. Yang keempat itu mempromosikan produk-produk di mata dunia atau internasional, yaitu yang seperti yang pertama itu dengan media sosial dan teknologi digital. Ya, kesimpulannya, setelah ini ini adalah ini acara jadilan, yaitu seorang putri, seorang wanita yang menggunakan cara kipam. Yang ini rea kecil, yang ini warok ponorogo, dan ini rea ponorogo yang besar. Kesimpulannya, tadi ada ponorogo dalam karya seni yang kaya cerita dan nilai budaya, menggambarkan perjuangan historis sekaligus ajaran moral seperti keberanian, kesetiaan, dan solidaritas. Kalau promosi di tingkat internasional, ternyata tari rapor menyimpan sejarah yang sangat banyak dan memiliki cerita lain yang menarik untuk kita pelajari. Kita sebagai generasi yang sudah serba digital, jangan sampai lupa dengan budaya asli Pulau Jawa dan budaya asli Indonesia. Jangan sampai tergantikan dengan budaya luar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amam yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya yaitu materi kedua oleh saudara Agus. Waktu dan tempat yang berjalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Solihuddin. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang makna dan fungsi yang terkandung dalam tari piring. Baik, lanjut. Untuk yang pertama, pendahuluan. Tari piring adalah tarian daerah yang berasal dari Sumatera Barat. Seperti namanya, tari piring identik dengan tarian yang menampilkan atraksi dengan piring. Tari piring juga memiliki makna simbolis dan fungsi ritual yang kuat. Untuk rumusan masalah, saya akan membahas dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah makna properti dalam tari piring, dan yang kedua, apa fungsi tari piring dalam masyarakat. Oke, lanjut. Untuk tujuan penelitian ini adalah agar para generasi muda tahu apa makna dari tari piring dan juga makna dari properti yang digunakan dalam tari piring, sehingga makna-makna dari tari piring tetap lestari dan terjaga. Jadi tujuan dari apa yang saya buat adalah agar para kaum anak-anak muda dapat melestarikan dan juga tahu apa makna-makna yang terkandung dalam tarian adat yang berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau, yaitu tari piring. Oke, lanjut. Untuk metodologi, saya menggunakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka dan artikel tari budaya. Oke, untuk yang pertama, makna properti. Tari piring memiliki makna properti piring melambangkan hasil bumi dan kemakmuran. Oke, di sini piring melambangkan hasil bumi dan kemakmuran. Untuk penutup kepala yang dikenakan penari merupakan mencerminkan nilai kesopanan dan penghormatan terhadap adat. Dan yang ketiga, kain soket dengan motif khas Minangkabau menunjukkan status sosial. Lanjut. Untuk fungsi tari piring dalam masyarakat. Fungsi tari piring dalam masyarakat sebagai ungkap rasa syukur kepada Tuhan dan alam, sebagai bagian dari upacara adat dan sosial, sebagai sarana pelestarian budaya lokal, dan sebagai media edukasi dan hiburan. Lanjut. Untuk kesimpulan dari tari piring adalah tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Di balik tariannya yang indah terdapat makna-makna simbolis yang sangat luar biasa. Dari menggambarkan rasa syukur hingga status sosial, kita sebagai generasi muda harus ikut andil dalam melestarikan peninggalan budaya ini agar tidak hilang ataupun dicuri negara lain.
Lanjut. Saran. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat perlu aktif membantu melestarikan tari piring agar tari piring tidak dilupakan dan tidak yang pastinya tidak terlupakan. Dan yang kedua, inovasi boleh dilakukan namun tanpa menghilangkan makna simboliknya. Kita dapat berinovasi pada tarian piring mungkin dengan menambahkan dekorasi dalam busananya ataupun menambahkan sedikit-sedikit gerakan, namun tidak boleh sampai menghilangkan makna simbolik yang terkandung dalam tarian tari piring. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dari topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya yaitu materi terakhir kepada saudara Bibi waktu datang. Baik, selanjutnya yaitu materi yang terakhir kepada saudara Bibi waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibie dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM akhir 38. Saya mempresentasikan tari Donat Gugong sebagai kreasi masyarakat Semarang. Nah, bagaimana slide selanjutnya, Mas? Kenapa saya menyebut kreasi tari? Karena tari Donat Gugong ini dikategorikan sebagai kreasi tarian baru dari masyarakat Semarang, atau lebih tepatnya yang diciptakan oleh Bintang Hanggoro Putra, seorang dosen pendidikan seni tari Universitas Negeri Semarang. Penciptaan tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan tari gaya Semarangan dari kota Semarang. Lalu di sini terkandung nilai yang mungkin tidak seperti yang lain-lain nilainya. Jika yang lain terdapat nilai sejarah atau nilai kesaktian yang lain, di sini tidak. Di sini mengandung nilai estetika sebagai bentuk pertunjukan dari tari Geblok Benom yang tergambar jelas pada elemen-elemen pertunjukan, yaitu gerak, tata rias, busana, serta iringan-iringan lain. Oke, Mas, lanjut. Oke, saya memiliki dua rumusan masalah dan dua tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Tentunya belum banyak yang mengetahui tentang tari Donat Gugong karena ini dikategorikan sebagai kreasi tari baru Semarangan. Yang kedua, nilai apa saja yang dikandung dalam tari Donat Gugong. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan tari Donat Gugong. Yang kedua, menjelaskan filosofi dan nilai yang terkandung. Oke, Mas, selanjutnya. Saya memakai metodologi penelitian studi pustaka, di mana saya mencari berbagai artikel dan jurnal dari internet sehingga saya bisa menyusun sarindia dan makalah pada tugas diskusi panel. Jadi di sini saya memiliki dua hasil penelitian, yaitu tari Donat Gugong merupakan kreasi tari dari Semarang. Tari ini menciptakan kesan yang lincah, gesit, lembut, serta dinamis. Kesan lincah dan gesit tergambar pada ragam
gerak enyek atau gerakan pinggul yang patah-patah ke kanan dan ke kiri seperti ini. Lalu hasil penelitian kedua, kata denok merupakan panggilan dari gadis perempuan atau anak perempuan dari Semarang, atau bisa dipanggil Nok. Di sini ada yang dari Semarang. Oh iya, kamu di Semarang ada Noknya juga gitu ya? Juga Nok. Lalu bentuk koreografi dari Tunak Geblong tergambar pada kelincahan dan keanggunan gadis di kota Semarang. Jadi filosofi tari Tunak Geblong ini itu terinspirasi dari kecantikan, kelincahan, dan keanggunan dari gadis Semarang. Di mana saat kita masih kecil, atau lebih tepatnya gadis-gadis di Semarang, itu mereka pada bermain di lapangan, di kebun-kebun, di sawah, atau di rumah yang suka berlari-larian gitu. Kan bisa dilihat, tarian ini menceritakan tentang keceriaan gadis remaja dari Semarang. Arti Tunak Geblong sendiri memiliki arti anak perempuan yang cantik. Oke, jadi sampai ke kesimpulan, tari Tunak Geblong merupakan tari kreasi baru asal Semarang yang diciptakan oleh Bina Handul Putra, seorang dosen pendidikan seni tari Universitas Negeri Semarang. Kesan lincah dan gesit tergambar pada ragam gerak enyek yang tempo gerakannya cepat, sehingga penari terkesan lincah dan gesit. Tarian ini menceritakan tentang keceriaan gadis remaja. Arti Tunak Geblong sendiri memiliki arti anak perempuan yang cantik. Oke, sudah dilihat ini contoh dokumentasi tari Tunak Geblong. Dia mereka menari menggunakan kipas seperti layaknya gadis-gadis di usia muda. Yang ini saran saja karena saya kesulitan mencari materi. Mungkin di kedepannya akan lebih banyak peneliti-peneliti atau ahli-ahli yang mengkaji tentang tari ini. Karena sejauh saya mencari hanya terdapat beberapa artikel dan jurnal yang berbentuk PDF, itu kurang lengkap dan kurang bisa digunakan dalam penelitian saya kali ini. Jadi itu saran saya untuk lebih banyak yang meneliti tari Tunak Geblong. Di sini ada daftar peserta yang saya gunakan, ada 2. Oke. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Didi yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Di sini saya sebagai moderator akan memberi satu pertanyaan kepada setiap panelis. Untuk pertanyaan pertama kepada saudara Hamam, apa makna dibalik topeng Reok Ponorogo yang memiliki berat mencapai puluhan kilogram? Langsung apa makna dibalik topeng Reok Ponorogo yang beratnya mencapai puluhan kilogram? Oke, saya akan bercerita dan di balik tentang topeng Reok Ponorogo ya. Iya. Itu dulu saat
kalau Senador itu berhasil mengalahkan Raja Singapura, itu kepalanya itu dipegal oleh Rono Senador dan dijadikan sebuah topeng untuk merayakan pernikahan oleh Putri Sambalangit. Itu dari balik topeng Ponorogo. Nah, terus beratnya setahu saya itu sampai 5 kilo 10 kiloan, 5 sampai 10 kilo. Dan itu memakainya itu dengan bukan diikat, bukan dipakai di kepala, tapi digigit oleh gigi. Ya, jadi di situ ada yang tadinya spiritual sebelum terjadinya belum pertunjukan itu akan dilaksanakan ritual dulu untuk keselamatan, untuk kekuatan. Itu kepercayaan dari penduduk Kota Ponorogo seperti itu. Untuk kuat untuk menahan gigi, untuk gigi itu menahan topeng yang seberat 5 kilo sampai 10 kilo. Itu saja yang saya ketahui. Jika ada salah saya menjawab, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudara. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kepada saudara Agus. Apakah setiap gerakan tarik piring memiliki makna yang berkaitan dengan masyarakat Minangkabau? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Pertanyaannya adalah apakah setiap gerakan tarik piring memiliki makna dalam masyarakat Minangkabau? Setiap gerakan tarik piring memiliki makna. Ya, itu pasti. Karena setiap gerakan tarik piring itu melambangkan rasa syukur, kehidupan bertani, dan juga keberanian dan keteguhan. Jadi itu sangat melambangkan warga yang ada di daerah masyarakat Minangkabau ataupun Sumatera Barat. Baik, apakah menjawab? Terima kasih atas jawaban saudara Agus. Untuk pertanyaan yang terakhir kepada saudara Habibie, apa fungsi tali denok jeblok kepada masyarakat Semarang? Oke, jadi tadi denok jeblok itu seperti yang saya sudah presentasikan tadi, itu merupakan terciptanya denok jeblok itu merupakan kebutuhan akan tari kreasi dari Semarangan, karya kreasi yang dari Semarang. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk menambahkan budaya-budaya yang ada dalam Semarang. Terlebih lagi jika dapat dikenal oleh mancanegara. Jadi ya untuk menambah kebudayaan di daerah Semarang, khususnya Semarang, tari kreasi Semarang gitu, Mas. Apa terjawab? Terima kasih kepada saudara Habibie yang sudah menjawab. Sebelum menutup presentasi ini, Notulen akan membacakan kesimpulannya. Kepada saudara Azalea, kalau sudah tepat, kami silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azalea Aura Putri dengan NPM 2503010036. Di sini saya sebagai selaku notulen akan menyampaikan ringkasan tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Materi yang pertama disampaikan oleh saudara Hamam, yaitu tentang Rep Ponorogo. Rep Ponorogo merupakan kesenian agenda Indonesia yang diakui UNESCO sejak 2008. Tarian ini mengandung kisah legenda Raja Clara Subandana, Putri Samgalangit, dan warga yang mencerminkan nilai-nilai keberanian, kebersamaan, dan spiritualitas. Dalam konteks modern, reok tidak hanya menjadi simbol identitas dan perjuangan rakyat, tetapi juga mencerminkan nilai budaya yang relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, pelestariannya perlu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, komunikasi, pendidikan seni, dan promosi internasional agar tetap hidup dan tidak tergantikan oleh budaya luar. Yang kedua ada materi tari denok jeblok dari saudara Habibie yang merupakan tari kreasi baru asal Semarang, menggambarkan keceriaan
kelincahan, dan keanggunan dari Semarang melalui gerakan lincah dengan wisata khas gerakan hidup kata-kata. Nama Deno berarti anak perempuan cantik, sedangkan Deno merujuk pada remaja putri Semarang. Tari ini mencerminkan karakter ceria dan energi gadis Semarang serta menjadi simbol keindahan budaya lokal. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut dari para ahli karena sumber mengenai tari ini masih terbatas. Materi yang ketiga yaitu tari piring yang dipaparkan oleh saudara Agus. Tari piring berasal dari Sumatera Barat dan menampilkan atraksi menggunakan piring sebagai simbol rasa syukur, kemakmuran, kesopanan, serta status sosial masyarakat Minangkabau. Properti yang digunakan antara lain piring, penutup kepala, dan kain soket khas daerah tersebut. Tari ini berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur bagian dari upacara adat, pelestarian budaya sekaligus hiburan rakyat. Penelitian ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan pentingnya peran generasi muda, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga kelestarian tari piring agar warisan budaya bernilai tinggi ini tidak punah atau diambil oleh bangsa lain. Setelah materi disampaikan, ada pertanyaan dari moderator, yaitu pertanyaan yang pertama adalah untuk Saudara Hamam, apa makna dibalik topeng Reok Ponorogo yang beratnya mencapai puluhan kilogram? Yang saya dengar tadi, jadi makna dari Reok Ponorogo yaitu kepala singa dipembal untuk merayakan pernikahan putri dari Songgolangit, dan berat dari topeng Ponorogo ini 5-10 kg. Yang kedua ada pertanyaan dari untuk Saudara Habibi, apa fungsi tari gendong-gendong pada masyarakat Semarang? Fungsi tari gendong-gendong pada masyarakat Semarang yaitu sebagai budaya baru Semarangan agar bisa dinikmati oleh turis dari mancanegara sebagai penambahan budaya di Indonesia. Yang ketiga ada pertanyaan untuk Saudara Agus, yaitu apakah setiap gerakan tari piring melalui makna yang berkaitan dengan masyarakat Minangkabau? Ya, setiap gerakan dalam aspek tari piring memiliki makna filosofis yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari dari masyarakat Minangkabau. Sekian ringkasan presentasi dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara saya. Demikian presentasi kali ini. Apabila terdapat